tuh salt bread termahal yang pernah Mimin cobain guys, karena kita mesti beli tiket PP ke Korea. Berburu salt bread di Koreanya langsung guys. Kalau nggak beruntung antrinya bisa berjam-jam. Namanya Jayondo Salt Bread, mereka cuma jual satu varian. Jenis garam yang mereka pakai tuh berbeda, jadi tetap umami walaupun nggak pakai micin. Variannya tuh cuman butter salt bread. Setelah ngantri setengah jam, akhirnya dapat juga salt breadnya. Salfok banget sama packagingnya, lucu banget. Belum aromanya udah super buttery. Minimal beli satu paket ya guys, isinya 4. Dia itu bukan tipikal salt bread yang crusty ya guys, namun masih tetap airy. Teksturnya lebih ke chewy sih daripada flaky, dan ngasih butternya tuh antara satu dengan yang lain kurang rata. Buat Mimin, salt bread di sini sih a little bit overrated ya, tapi tetap enak. Cus samperin. Mimin rela belusukan ke dalam pasar demi pisang goreng terenak di Jakarta ini guys. Iya, ini tuh lokasinya di dalam Fresh Market Bintaro. Tuh kan, langsung dikerubungin banyak orang. Aduh, Mimin takut gak kebagian. Ingat-ingat ya guys, namanya tuh sebesek pisang madu. Wih, pisangnya dijajar-jajar kayak gini guys di depan. Ini tuh menandakan kalau mereka tuh cuman pakai pisang yang masak pohon dan berkualitas. Adonan tepungnya aja cuman pakai madu asli loh buat pemanis. Gak pakai gula pasir lagi guys. Mulai ngadon sampai gorengnya langsung di depan muka kita. Wah, gak ada rahasia di antara kita ya bang. BTW ini tangan abangnya gak apa-apa kan ya? Soalnya itu kan minyaknya panas banget. Warnanya coklat kayak gini tuh bukan gosong ya guys, tapi madunya caramelize. Terus spesialnya lagi ada biji wijennya juga. Wah, ini baru pisang goreng jadul yang Mimin cari-cari. Disajiinnya juga dibesek kayak gini guys, dan dilapisin daun pisang juga. Gak nyangka beseknya juga jumbo banget. Bisa sharing ini mah. Wih, pisang goreng madu masih panas. Mantep banget guys. Luarannya garing, crunchy, terus di dalam pisangnya manis, masak pohon, enak banget. Kalian bisa makan pisang gorengnya polosan atau dicocolin ke srikaya pandan. Gila, ini makin enak dong. Pisang gorengnya lagi dari madu ketemu manis dari srikaya pandan. Cocok banget guys. Karena pisangnya sendiri udah manis, plus ditambahin madu doang, jadi nggak oversweet. Setelah makan pisang goreng madu yang enaknya nggak masuk akal, terus minumnya kalian bisa beli liang teh atau susu kacang kedelai. Ya ampun, perpaduan yang mantap. Kalian wajib cobain guys. Nuangin kuah sampai tumplek-tumplek. Kirain ini sop buntut atau bakso gitu ya. Ternyata ini tuh bubur guys. Iya, bubur sop asli Cirebon. Ibunya kalau ngasih topping bubur sampai menggunung gitu. Dikasih ayam, kerupuk, dan yang unik ada bumbu tauconya. Dikasih merica, bawang goreng, daun bawang. Terus diirisin tomat. Baru deh terakhir disiramin kuah sop. Beda banget ya, nggak kayak bubur pada umumnya. Dan seporsi kayak gini harganya cuma 13.000. Mimin ketemu bubur sop ini di daerah Batik Trusmi. Namanya bubur sop leret ya. Lihat deh, ini tuh emang bubur sop yang paling rame di daerah sini guys. Tuh buburnya bajir kuah kayak gini, dan ternyata ada bihunnya juga. Maaf ya guys, Mimin bukan tim makan bubur diaduk. Pas Mimin cobain, wah baru kali ini loh makan bubur tapi seger. Iya, kuahnya tuh seger dan gurih tauconya berasa banget. Emang ya Cirebon tuh kaya banget kulinernya. Kalau ke daerah Batik Trusmi jangan lupa cobain. Dibawa dapat Michelin berkali-kali, dan antrean sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah, kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang, santannya cair. Mimin kurang suka sih. Daun sujinya gak berasa, terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin, tuh nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys, dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongda. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausi. Nah, yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin.
Walaupun fisik udah tak lagi muda, tapi nenek-nenek ini tetap semangat jualan malam-malam. Tapi apa ya itu yang dijual? Kok coklat-coklat molor gitu? Nah ternyata ini tuh rujak tapi ala Malaysia. Antri sepanjang ini cuman demi rujak. Baru tahu ternyata Malaysia juga punya rujak kayak Indonesia. Tapi ini rujaknya huruf Cina semua. Namanya Hokseng Rojak. Dan yang jual nenek-nenek ini nih. Tuh lihat deh, bumbu rujaknya seember dan pas ditarik tuh molor kayak gini guys. Tuh kan kayak lengket banget, beda banget kayak di Indo. BTW fisik nenek-nenek ini kuat banget ya. Padahal ini jualnya malam-malam. Ternyata orang Malaysia demen rujak ya. Terus ini tuh rujaknya rujak buah guys. Tapi di atasnya kayak dikasih kriuk-kriuk gitu. Dan bumbunya dikasih ebi dan kacang. Setelah menunggu sekian lama akhirnya dapat juga guys rujaknya. Baru kali ini ngantri panjang banget demi rujak buah. Buahnya tuh ada kedondong, bengkoang, dan mangga muda. Oh iya ternyata selain mangga muda ada mangga yang masak juga. Untuk bumbunya tuh dominan manis dan teksturnya lengket. Ada petisnya juga mirip kayak di Indo. Tapi Mimin lebih suka yang ada di Indo, lebih mantap. Kalian yang penasaran yuk cobain juga. Mimin tuh nemuin warung yang namanya tuh kalau disebutin Mimin bisa kena pelanggaran di TikTok. Udah kalian baca sendiri aja. Ini tuh namanya bakmi Jawa Pak Meme di Jogja. Selain namanya yang unik, ratingnya di Google tuh gede banget. Jadi Mimin penasaran guys pengen kesini. Tapi yang masak kok dua ibu-ibu ya? Pak mamanya mana? Bu, saya mau nanya, Pak Mama itu siapa? Itu suaminya kakak saya. Oh, suaminya ibu ini. Iya. Oh iya. Pak mamanya di mana, Bu? Oh, udah almarhum ya. Udah almarhum. Nah, jadi ini penerusnya. Oh, ini penerusnya ya. Iya. Innalillahi. Nah, ini guys nasi goreng dan bakminya Pak Memet. Nah, ini tuh bakminya tuh ada bihun dan juga mie biasa, mie kuning gitu guys, campuran. Anget, nyemek-nyemek. Enak banget, gurih lagi. Wow. Nah, ini mie gorengnya. Toppingnya tuh ada ayam kampung dan juga telur kampung guys. Walaupun masaknya nggak pakai arang, tapi gurih banget. Apalagi ini Mimin makannya hujan-hujan, malam-malam makin enak guys. Kalau kalian ke Jogja, jangan lupa sempetin mampir di Pak Memek. Pak Memek. Egg tart segede muka. Baru kali ini guys Mimin lihat egg tart segede ini. Nah ini tuh lokasinya di Metawang Egg Tart Songsu. Beli satu piece aja udah lega ini mah. Kalau sejumbo ini bener-bener guys egg tartnya tuh kayak segede mangkok. Mereka juga jelasin kalau krim dan butternya ini dari Elevire ini guys. Dan di tengah dingin hawa kota Seoul, egg tartnya ini disajiin dalam keadaan masih panas-panas. Jadi baru mateng langsung dikasih ke antrian. Tuh ukuran egg tartnya gak nyantai guys, gede banget. Dan ini tipe egg tart yang luarannya crunchy, dalamnya creamy, legit dan buttery. Pastinya ini milky banget tuh. Kalian lihat deh isiannya setebel ini guys, dan sampai caramelize gitu. Gak jauh dari situ di sebelahnya pas ada hanjusung mochi yang wajib kalian cobain. Isiannya macam-macam, tapi yang best seller isian Korean strawberry guys. Tenang aja bisa dibeli satuan kok. Packaging mochinya dibungkus cutie kayak gini loh. Ukuran mochinya lumayan gede dan isinya ini Korean strawberry dicampur dengan kacang merah. Tekstur mochinya bagus banget. Enak banget. Gila enak. Strawberry dan kacang merahnya tuh manis, legit. Astaga enak banget guys. Mimin heran kok bisa ya ada mochi seenak ini. Terus kalian cobain kalau ke Korea ya. Guys, Mimin tuh nemuin bakso yang nyeleneh banget. Cuma 20.000 per orang bisa ambil bakso sepuasnya. Nah, ini tuh namanya bakso WD Ambyar yang lokasinya di Renon, Bali. Untuk peraturannya stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan ya. Bisa nggak ya ini nggak jatuh? Wow, ini keterampilan diperlukan di sini guys. Tambahin lagi. Bisa guys. Tambahin 2 lagi guys. Guys, cuma dapat segini. Mas-masnya tuh nyekil banget guys. Harus ambis ya guys demi dapat bakso yang banyak. Kak, ini aku ambil sebanyak ini masih 20.000 juga. Tetap 20.000. Beneran loh, ini nggak bohong, sepuasnya 20.000. Tuangin sambal yang barbar guys. Mangkok Mimin sampai nggak cukup guys karena baksonya gede-gede banget. Baksonya ngurat, berdaging, terus yang ini isian telur. Gak cuman gimmick dan bercandaan ya, tapi baksonya ini bener-bener berdaging banget. Bahkan ini isian daging cincang. Terheran-heran guys, ini nasi goreng seafood dapat udang 4, harganya cuma 15.000. Heran banget Mimin. Ini untungnya dari mana ya? Udangnya gede banget loh ini guys. Gak cuman gede guys, udangnya juga fresh. Tipe nasi gorengnya gurih, smoky, enak banget. Sumpah demi apa, ini ayam bakar 20.000, terus masih dapat kerang juga guys. Heran Mimin.
Ayamnya gede banget. The real jualan cuma nyenengin pembelinya doang. Ayamnya empuk, lembut. Ngeresep banget sampai ke tulangnya. Di sini kerangnya. Cus yang penasaran buruan ke bakso WD Ambiar. Jadi gudeg ini tuh masih masaknya tradisional guys, pakai kayu bakar dan di pawon. Pawonnya pun juga kayak purbakala gitu guys, gelap-gelapan. Berburu gudeg di Jogja, masuk-masuk gang kayak gini guys. Gangnya sempit dan gak bisa dilalui motor guys. Sebelum masuk pawon tiba-tiba ketemu Ming. Lucu banget, dia lagi hamil dan jualannya tuh bentar banget guys, cuma 3 jam aja. Nah pesennya pun juga masuk pawon kayak gini guys. Tuh nasinya aja udah mau habis, untung lauk-lauknya masih lengkap. Nah biasanya orang lokal Jogja tuh kalau makan gudeg di sini guys, bukan gudeg-gudeg yang terkenal sama wisatawannya itu. Ini Mimin pesen gudeg yang komplit pakai ayam kampung bagian paha. Berasa kayak dimasakin Simba deh kalau kesini. Nah seporsi kayak gini harganya tuh cuma 50.000 aja guys. Untuk rasanya manis, gurih dan ada sedikit pedes. Terus ayam kampungnya ini lembut banget. Ini bukan tahu ya, tapi krecek. Jadi krecek tuh kerupuk kulit sapi yang direndam semalaman. Teksturnya kenyal-kenyal berair gitu. Ini telur bacemnya guys. Oh wow. Buat kalian pecinta gudeg pasti suka banget sama gudeg pawon ini karena cita rasanya tuh kompleks. Kalau ke Jogja wajib mampir ya di gudeg pawon. Ini gimana cara minum kopinya kalau posisi gelasnya kebalik kayak gini? Tuh kan numplek jadi ambiar semuanya. Maafin ya netizen, ini tuh gara-gara Mimin ke Kopi Jasa Ayah yang lagi viral di Malang itu loh. Wih, banyak banget mahasiswa Malang di sini guys. Emang tempatnya tuh cocok banget buat nongki dan harga makanannya murah meriah. Kulinernya khas Aceh gitu ya. Yang pertama Mimin pesen nasi goreng Aceh dengan topping yang komplit banget. Pakai paru goreng crispy, daging yang melimpah dan telur dadar. Asli deh nasi gorengnya nih berempah, enak banget guys. Kalau kalian pilih topping ayam crispy-nya tuh jumbo dan juicy full. Terus Mimin juga pesen martabak pakai kuah kari yang mirip di Aceh. Makannya tuh pakai acar bawang merah yang kres-kres, cita rasanya Melayu banget guys. Nah yang fenomenal di sini tuh kopi yang dibalik ini nih guys. Ternyata kata masnya cara minumnya tuh diputer-puter pelan kayak gini. Kalau kopinya udah keluar di lepek baru deh disedot pelan-pelan. Yang Mimin pesen varian ice-nya jadi lebih seger. Overall semua makanan dan minuman di sini enak-enak, gak ada yang gagal. Kalian wajib cobain ya kalau ke Malang. Waduh, kirain jerigen isinya Pertamax oplosan. Ternyata ini tuh kuah ronde guys. Harus nyetok segitu banyaknya karena pesenannya tuh bener-bener membludak guys. Padahal cuma ronde doang ya. Antri ronde sepanjang ini guys. Pantesan aja dari zaman nenek kita kalau makan ronde ya udah di sini guys, di Ronde Titoni. Sampai sekarang setiap ke Malang mereka yang dari luar kota selalu nyerbu Ronde Titoni. Kalau di Malang makan ronde dan angsli itu penting guys, bisa menghangatkan badan dari dinginnya kota Malang. Dijamin pulang-pulang langsung anget deh badan kita. Apalagi musimnya pas hujan kayak gini, jadi cocok banget kan makan angsli dan ronde. Kalau bensin Pertamax kan oplosan, tapi kalau di sini kuah angsli dan rondenya tuh nggak pakai oplosan ya, semuanya pakai bahan alami. Kuah rondenya ini santannya tuh gurih banget. Isiannya tuh ada kacang hijau dan mutiara yang kenyal-kenyal. Manisnya tuh juga pas, nggak terlalu strong, bener-bener comforting guys. Apalagi kuah rondenya ini nih pakai jahe merah asli. Beneran guys, badan jadi anget pas makan ini. Kalau kalian ke Malang wajib banget nyamperin.